Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka engkau beri peringatan mereka atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak beriman. Bunyi ayatnya seperti itu. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Di sini Allah mengatakan sama saja atas mereka, bukan sama saja bagimu. Ya. Kenapa demikian? Karena bagi Rasulullah tidak sama, bagi orang kafir sama. Kenapa? Rasulullah mempunyai kewajiban untuk memberi peringatan. Ya. Kalau Rasulullah sampaikan peringatan tersebut, maka beliau diberi oleh Allah pahala. Kemudian kewajibannya menjadi gugur. Sementara di sini dikatakan orang-orang kafir, bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Nah, sekarang muncul pula pertanyaan begitu. Ternyata orang kafir banyak masuk Islam. Kemudian kalau sama saja, untuk apa peringatan itu? Kalau Allah sendiri sudah mencap bahwasanya diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, orang kafir itu sama saja, mereka tak akan mau beriman. Jadi apa maksud ayat ini? Ya kan? Buktinya banyak orang masuk Islam. Kemudian sampai sekarang, dari zaman Rasulullah sampai hari ini, para dai tetap mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Ternyata ketika kita baca baik-baik ayat ini dan bagaimana kondisi orang-orang beriman di zaman Rasulullah atau orang kafir, maka kita akan menemukan bahwasanya orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang sudah tertentu orangnya, bukan orang kafir secara umum. Ya? Maksud orang kafir yang sudah tertentu orangnya itu maksudnya siapa? Seperti Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, Ubay bin Khalaf, dan yang lain-lain, mereka yang memang sampai matinya dia kafir, tidak berubah-berubah gitu. Nah, jadi alladzina kafaru ini dalam bahasa Arab istilahnya itu lil ahdi, orang yang sudah tertentu, yang sudah dimaklumi itu orangnya gitu. Bukan orang kafir secara umum. Nah, oleh karena itu tidak akan gugur kewajiban umat Islam, terutama sekali para dai-nya, memberikan peringatan kepada orang kafir dan kepada umat manusia secara umum. Dan menjadi tugas mereka untuk menyampaikan saja. Orang mau beriman atau tak beriman itu bukan urusan. Ya, bukan urusan dai, bukan urusan Rasul. Urusannya adalah menyampaikan. Ya. Kalau sudah disampaikan, orang tak mau beriman, itu ya, serahkan kepada Allah. Oleh karena itu, standar gagal atau tidaknya seorang Rasul atau seorang dai adalah dia menyampaikan atau tidak, bukan orang mau beriman atau tidak. Ya, seperti Nabi Nuh umpamanya. Nabi Nuh mengajak orang untuk beriman kepada Allah selama 1000 tahun, kurang 50, artinya 950 tahun. Dan pada akhirnya kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang mau beriman kepadanya kecuali sedikit saja. Jadi sedikit dalam 950 tahun berdakwah siang dan malam, itu diceritakan di dalam surat Nuh itu. Tidak mengenal musim panas, musim dingin, siang dan malam, sembunyi atau terang-terangan. Nabi Nuh mengingatkan orang, pada akhirnya mereka tak beriman. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Bahkan Nabi Nuh diberi titel Nabi Ulul Azmi yang pertama, Nabi yang sangat berat ujiannya dan yang paling sangat tabah begitu. Nah, jadi standar apakah seorang itu penyampai agama ini dia berhasil atau tidak bukan terletak pada orang yang dia seru, tetapi pada keistiqomahan dirinya di dalam berdakwah. Nah, ini tanggung jawabnya. Oleh karena itu, makanya seperti saya lah gitu rasakan. Seharusnya
seorang yang memberi peringatan, tidak ada bedanya bagi dia jamaahnya ada 1.000 atau 5 orang saja. Ya, belum tentu 1.000 orang ada satu yang tersentuh. Saya merasakan betul loh. Tapi ada cuma jamaahnya 5 orang yang kelima-limanya paham, kelima-limanya terima. Ya? Nah, makanya juga ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya, ada jamaahnya, jamaah para budak, orang-orang kere begitu. Di antaranya Ammar bin Yasir, kemudian Miqdad Ibnul Aswad, kemudian Salman Al-Farisi nanti, Bilal bin Rabah, Khubab bin Al-Arad, kan orang-orang semacam itu. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Yang pakaian saja dia cuma memakai pakaian seperti ihram separuh, pakai handuk saja gitu. Ya, pakai handuk saja dia cuma begitu, saking miskinnya. Kemudian datang pula jamaah seperti Abu Jahal dan kawan konco-konconya, orang kaya raya pada zaman itu, di mana orang kekurangan pakaian, dia memakai sutra dan itu dilengsirkan ke tanah supaya menunjukkan dia orang kaya, nyapu jalan begitu pakaiannya. Makanya kata Rasulullah, orang yang memakai pakaian yang sarungnya di bawah mata kaki, kayak finar, khuyala, karena dia menyombongkan diri dengan hal semacam itu. Dia merasa bangga, hebat. Ini orang semuanya, orang di sekitarnya miskin sekali sampai pakaiannya tak utuh. Nah, sementara dia nyengser tanah begitu, dan pakaiannya bukan pakaian biasa, sutra lagi. Nah, namun Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk menyamakan antara mereka. Tidak ada ini kelompok orang kaya, ini kelompok orang miskin. Tidak ada begitu. Bahkan diminta oleh Abu Jahal, coba kalau memang kau akan mengajak kami, bedakan antara kami dengan dia. Ada hari khusus, tempat khusus untuk orang-orang seperti kami, ada pula orang khusus seperti mereka. Hampir saja Rasulullah SAW punya pikiran seperti itu. Iya pula ini. Turun ayat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama orang yang menyeru Allah Tuhannya pagi dan sore. Yang mungkin bisa dibayangkan dia pakaiannya itu saja, terus kemudian digantinya cuma sekali sebulan, bukan diganti pula, dicuci yang ini, kemudian dia selama 1 hari itu tidak keluar rumah karena pakaiannya ini harus dikeringkan dulu, saking miskinnya begitu. Nah, disuruh duduk bersama orang-orang yang kelasnya pakai dasi, pakai jas. Tentu tidak mau orang ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau membedakan. Ini adalah masalah agama, bukan masalah keduniaan. Sama antara orang kaya dengan orang miskin, orang berpangkat dengan orang biasa. Nah, sekarang kita kadang-kadang dikasih pula gitu, di masjid dibikin VIP. VIP. Apa ini tujuannya? Ya. Bapaknya ada. Ya. Di masjid, kalau di kantor terserah dia lah, kalau di tempatnya terserah dia lah. Masjid jangan seperti itu. Ya. Makanya saya kalau di ceramah di kantor saya pandai. Tapi kalau di masjid tidak ada, akan saya sebutkan yang terhormat Sianu, yang terhormat Sianu tidak ada cerita. Ibu bapak jamaah pengajian yang dimuliakan Allah selesai, walaupun ada Sianu di sana. Ada sajadah khusus pula. Ada sajadah khusus pula. Iya, ada pula sajadah khusus begitu. Ya. Beda halnya kalau umpamanya ini tempat imam di hari Jumat, ini tempat khatib, supaya dia tidak langkah-langkahi orang kan untuk maju ke depan. Ini tidak. Dia tidak ada apa-apa, kemudian disediakan pula datangnya terakhir, pintunya istimewa loh. Tidak ada di zaman Rasulullah contoh yang seperti itu. Bahkan Rasulullah mengutuk hal yang demikian. Selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah mengkhatam itu kalau ada surat, surat setelah ditandatangani kemudian dikasih stempel. Itu stempel itu namanya khatam, yang menunjukkan khatam ini sesuatu yang terakhir yang dibubuhkan di situ. Kan kalau kita sudah mengasih stempel itu
tidak boleh ada lagi di tambahan di surat, dan tidak ada lagi yang boleh dikurangi. Seperti itu adanya. Makanya dia terakhir sekali sudah dipelajari betul-betul, ini tidak ada lagi salahnya. Kemudian setelah itu ditandatangani, terakhir dikasih stempel khatam. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengkhatam terhadap hati mereka dan atas pendengaran mereka. Kenapa? Ini memang tidak ada lagi diharapkan untuk beriman nih. Orang yang semodern ini, ya, seperti di zamannya Nabi Nuh itu, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan ada lagi di antara mereka yang mau beriman. Ini sudah maksimal kamu dakwah, melihat hati mereka masing-masing tidak akan ada lagi mau beriman. Oleh karena itulah pada akhirnya Nabi Nuh berdoa, la tatar alal abdi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan sisakan satu pun orang kafir di atas permukaan bumi ini. Innaka in tatarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau biarkan mereka hidup, maka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang kafir juga dan orang-orang fujur, orang-orang durjana. Kenapa Nabi Nuh sampai berdoa seperti itu? Karena suatu kali Nabi Nuh lewat begitu, kemudian didakwahi oleh Nabi Nuh kaumnya pada waktu itu. Dia menggendong anaknya. Di pundaknya itu ada dia menggendong anaknya gitu. Apa kata orang tua itu kepada anaknya? Nah, dulu dari semenjak ayahmu juga digendong oleh kakekmu. Ayahmu ini digendong oleh kakekmu dulu. Udah ini juga kerjaan orang ini. Maksudnya Nabi Nuh ya 900 tahun, 950 tahun. Semenjak saya digendong oleh ayah saya seperti kamu saya gendong hari ini, itu juga pekerjaan orang ini nih. Kemudian anaknya itu ambil batu dilempar ya Nabi Nuh. Ini dan tidak ada harapan lagi nih. Yang akan dilahirkan oleh orang-orang semacam ini adalah orang yang kafir dan durjana juga semacam ayahnya. Oleh karena itu ya Allah, jangan sisakan satu orang pun lagi orang kafir di atas permukaan bumi. Nah, barulah waktu itu dibinasakan oleh Allah sehabis-habisnya, kecuali sedikit saja yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh, artinya orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena hatinya sudah dicap oleh Allah. Ini tidak akan ada lagi harapan untuk beriman. Kemudian Allah katakan apa? Ala qulubihim. Qulub itu, ibu bapak ini belajar bahasa Arab sedikit. Dia berasal dari kata-kata qalbun, qalaba qalbun, ya. Qalbun itu mufrad menunjukkan satu. Qulub itu menunjukkan banyak, hati-hati. Ya. Sebenarnya kata-kata qalbun itu bukan hati artinya, tapi jantung. Tempat berpikir, tempat merenung, tempat merasa itu di jantung, bukan di hati. Cuma kita salah mempersepsikan atau membahasakan. Kan kalau di dalam bahasa Inggris namanya heart. Heart itu kan jantung. Kemudian love itu kan seperti jantung. Jadi tempat merasa, berpikir, sedih, bahagia itu adanya di jantung, bukan di hati. Jadi yang sebenarnya adalah sakit jantung, bukan sakit hati. Cuma kalau kita sebut dia sakit jantung, lain lagi dilarikan orang ke rumah sakit nanti. Padahal sakit hati itu sakit jantung sebenarnya bahasa hati yang betul. Cuma karena sudah istilahnya ini kesalahan yang sudah mengumum, ya. Nah, jadi yang dicap oleh Allah adalah jantungnya, bukan hati, ya. Nah, di sini bukan berbentuk mufrad tetapi berbentuk jamak, bukan berbentuk singular satu, tapi berbentuk jamak kata-katanya. Kenapa? Karena jantung, pikiran, perasaan orang beda-beda. Ya. Mungkin yang dialami sama tapi yang dirasakan beda. Ya, lihat saja lah pengajian itu ada ketika disampaikan oleh ustaz, bapak ini dengan ibu itu, bapak ini dan itu beda yang dirasakan. Ada beda yang terpikirkan kan? Pasti beda. Ya, yang bapak rasakan beda. Makanya di situ dibikin jamak qulub. Karena hati tidak ada yang sama. Jadi diapakan satu persatu.
Yang penting bagi mereka orang kafir ini, walaupun tak sama persis begitu apa yang dirasakan di dalam hatinya, tetapi intinya semua sama, yaitu kafir. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Kemudian kadar kekafirannya pun, kejahatannya beda-beda. Seperti Abu Jahal beda dengan Abdullah bin Juda'an. Ya, kenapa? Abu Jahal memusuhi Rasulullah, Abdullah bin Juda'an dia membela Rasulullah walaupun dia kafir. Ya, seperti Abu Thalib membela Rasulullah walaupun dia kafir. Berbeda dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth yang selalu memusuhi Rasul. Nah, tapi intinya dia kafir. Ala qulubihim. Ya, dicap oleh Allah hati mereka, tak ada lagi harapan orang ini akan beriman. Tetapi ketika pendengaran, wa ala sam'ihim, sam'un itu pendengaran, dia berbentuk singular, mufrad, satu. Kenapa begitu? Karena yang didengar semuanya sama, dek. Yang bapak dengar yang di sini dengan ibu yang di sana, di tengah, semuanya sama apa yang saya sampaikan. Tapi masuknya ke dalam hati dia akan beda-beda gitu. Kalimat yang saya sampaikan sama, kedengaran di telinga kita masing-masing. Nah, makanya inilah luar biasa detailnya bahasa Al-Quran itu. Ya, sampai segitunya Allah mencap atas hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Dan atas penglihatan mereka ada tutup. Ini apa pula maksudnya? Absar jamak basar, ya, menunjukkan banyak pula, bukan satu. Kenapa dijamakkan? Karena pandangan juga beda-beda. Yang duduk di sebelah sini, bapak melihat pipi saya sini, ibu sana sebelah sini. Di sini wajah pipi saya kedua-duanya bisa dilihat. Beda antara orang duduk sini, sini, ya. Yang jauh dengan yang dekat beda penglihatannya. Makanya dibikin jamak ulang. Dan dikatakan untuk hati serta hati dan pendengaran itu dicap, distempel. Tapi kalau untuk penglihatan ditutup. Kan memang seperti itu. Kalau hati itu dengan pendengaran itu sudah distempel, sudah berakhir, memang seperti itu adanya. Tapi kalau penglihatan tidak bisa distempel, dia tertutup, terhalang, ya, terhalang begitu. Karena dia konkret jelas, ya, sesuatu yang konkret jelas. Tapi kalau hati kan abstrak tuh, pendengaran sebenarnya abstrak. Makanya dia distempel. Kalau yang ini memang dia konkret, kelihatan bendanya begitu yang dilihat. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang besar, ya. Bagi mereka azab yang besar. Ini jelas azabnya besar, ya, dahsyat begitu. Di mana nanti di akhirat, ya, dan juga di dunia sebahagiannya. Dan kita lihat di sini perkara orang kafir itu jelas, 2 ayat saja sudah jelas. Ya, modelnya orang kafir begitulah, terang menerang urusannya. Makanya nggak perlu bertele-tele. Kita bedakan dengan orang munafik berikut ini. Karena orang munafik itu bikin bingung, maka ceritanya pun bikin bingung, ya, berpanjang lebar gitu, tidak bisa ringkas-ringkas. Apa kata Allah berikutnya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada orang yang berkata, kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Untungnya Allah katakan begini, ya, wa minan nasi, di antara manusia. Tidak dikatakan oleh Allah sianu itu munafik. Ya, alangkah mengerikan gitu. Cuma sekalipun demikian di zaman Rasulullah, melihat tanda-tandanya itu jadi jelaskan ini orang munafik. Ya. Sebagaimana kita pada hari ini juga sebenarnya bisa mengetahui hal itu, cuma kita tak boleh tunjuk hidung. Sianu itu munafik, tak boleh. Dia tanda-tanda saja. Kenapa? Karena kalau kita tunjuk hidungnya, ini adalah permasalahan hati. Apakah betul seperti itu 100% atau enggak? Kita cuma bisa melihat dari indikasi perbuatannya gitu.
Oleh karena itu ada hal-hal yang tersimpan di dalam hati. Tidak boleh kita tunjuk hidung. Rasulullah pun tak tunjuk hidung. Tidak ada ditunjuk oleh hidung oleh Rasulullah. Cuma menyampaikan tanda-tanda saja itu orang munafik. Kemudian ini, di antara manusia itu ada yang berkata, kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Nih, dengan mulutnya dia berkata demikian. Padahal sebenarnya mereka tidaklah beriman. Mereka tidak beriman sebenarnya. Jadi munafik itu begini. Dia ada dua jenis munafik. Tidak salah, sebelumnya kita sampaikan juga secara ringkas. Munafik yang sebenar-benar munafik itu, intinya munafik itu berbeda ucapan dengan yang ada di dalam hati. Berbeda yang diucapkan dengan yang ada di dalam hati. Ada ucapan orang kami beriman, dalam hatinya dia mengingkari. Dan dia berusaha untuk menghancurkan Islam, menyerang Islam dari dalam. Inilah munafik yang kelas tinggi, yang keluar orangnya dari agama Islam. Dia sebenarnya tak beriman dengan Islam, tapi dia punya misi untuk menghancurkan Islam. Inilah yang dilakukan oleh Sunok Ugroni dulu dan orang-orang semacamnya, di zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan setiap zaman ada orang seperti itu. Tapi yang paling jelas itu Sunok Ugroni. Dia mengaku kepada orang sebagai orang Islam. Bahkan dia pelajari bahasa Arab berlama-lama di Makkah. Kemudian dia hafal pula Quran, dia hafal pula hadis-hadis Rasulullah. Kemudian dia sholat seperti kaum muslimin dan dia jadi imam bahkan. Dia misionaris nih, pergi ke Aceh. Karena orang Aceh tak bisa dijajah begitu. Kenapa yang dia tidak bisa dijajah? Karena kuat iman dan Islamnya. Harus dengan itu pula senjata menundukkannya. Pergilah dia belajar ke Makkah. Tidak tertanggung-tanggung ke Makkah dia belajar, bukan untuk menjadi ulama, tetapi menjadi munafik besar. Dia pergi ke sana, kemudian dia pergi ke Aceh. Sampai di Aceh dia sampaikan kepada orang Aceh, dia sholat di masjid, pakai pakaian Arab pula begitu. Kemudian busuk bentuknya. Jadi dia katakan, dunia ini adalah untuk orang kafir, disediakan oleh Allah. Sementara kita nanti di akhirat. Oleh karena itu serahkan saja Allah dunia ini kepada orang kafir. Tidak usah kita ikut campur. Dia bacakan hadis sahih yang terdapat dalam hadis Muslim. Apa bunyinya? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang kafir, penjara bagi orang Islam, orang Muslim. Bunyinya kan bagus pula gitu. Oh iya, bagus. Padahal hadis ini disalahpahami. Kemarin saya sampaikan tak? Belum ya? Bagaimana salah pahamnya? Hadis itu hadis Muslim sahih, tapi diputar balikkan maknanya sesuai dengan kemauannya atau kepentingannya. Udah, kita sholat saja di masjid, urusan dunia ini serahkan kepada orang Belanda itu. Padahal hadis itu menyatakan maksudnya seperti ini. Suatu kali Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang hidup pada tahun 700-an Hijriah, beliau menjadi Qadir Qudah, hakim agung di Mesir. Karena dia hakim agung, dia naik kendaraan itu barzul, ke kendaraan mahal zaman itu. Kalau kita sekarang mungkin lebih dari Alfa kalau ukuran kita. Kuda yang besar-besar kakinya itu, badannya montok. Kemudian kereta yang ditariknya itu mewah sekali gitu. Kenapa? Karena dia hakim agung. Suatu kali dia lewat di jalan, dicegat oleh orang Yahudi. Ibnu Hajar, hari ini aku bisa memastikan bahwasanya nabimu itu memang adalah seorang pembohong besar, kadzab. Kaget Ibnu Hajar, turun dia. Kenapa kamu mengatakan begitu? Karena di dalam kitab hadismu mengatakan bahwasanya dunia ini penjara bagi orang kafir, surga bagi penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Dan lihat kenyataannya, hidup kita tempang sekali. Kebetulan orang Yahudi ini hidupnya melarat, pakaiannya compang-camping, badannya kurus kerempeng.
Ya. Kenapa kamu katakan begitu? Ini buktinya. Kamu kaya raya, kamu Muslim. Saya orang Yahudi, tapi begini hidup saya. Sambil tersenyum Ibnu Hajar mengatakan, ya, bukan itu maksud hadis itu. Maksudnya adalah sehebat-hebatnya yang aku miliki pada hari ini dibandingkan dengan surga yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat, saya ini bagaikan di dalam penjara. Sementara kamu semelarat-melaratnya kamu di dunia ini dibandingkan neraka yang akan kamu tempati nanti di akhirat, kamu ini bagaikan di surga sekarang. Oh, pucat pasi lah orang Yahudi ini, langsung dia bersyahadat asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah katanya. Dia masuk Islam dia. Jadi maksudnya itu. Ya, bukan berarti kita kaum muslim ini jadi orang kere sajalah, miskin sajalah, kita mengalah sajalah. Nah, orang muslim juga harus kaya, orang muslim harus berjuang untuk maju. Tapi dia selalu seperti di penjara. Kenapa? Tidak bebas melakukan semau yang dilakukan oleh orang kafir. Kalau orang kafir tidak mau menipu, riba, terserah, yang penting harta banyak. Mau jualan babi oke, mau jualan ayam tidak masalah. Kalau kita kan tidak. Ya, kayaknya kita terbelenggu dengan aturan-aturan. Nah, ibaratnya kita dalam penjara gitu, tidak bebas saja melakukan apa yang kita inginkan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh maju, tidak boleh hebat gitu. Jadi ini salah itu yang dilakukan oleh Sunan Ugroni kepada orang Aceh. Akhirnya orang Aceh terjajah. Ini hebat betul. Tapi pada akhirnya ketahuan dia bagaimana dia sebenarnya yang mati dalam kondisi kafir gitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini yang munafik, yang sebenarnya munafik, yang dia itu menutupi keislamannya dan mengeluarkan keislamannya, menutupi kekafiran di dalam hatinya. Orang tertipu dijadinya, ya, tertipu dengan perbuatan dia ini. Makanya dia katakan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Sementara mereka tak sadar. Ya, tak sadar mereka melakukan itu. Jadi munafik, tunggu dulu. Tadi munafik itu ada dua. Ada munafik akidi, betul-betul akidahnya, keyakinannya itu yang berbeda dengan ucapannya. Ada munafik itu amali, perbuatan. Dan ini tidak ada seorang pun, hampir tidak ada seorang pun yang terbebas dari munafik ini. Kita semuanya terkena munafik amali ini. Kenapa? Setiap yang kita lakukan di luar aturan Allah Subhanahu wa taala, itu kita sudah melakukan munafik amali itu. Ya, contoh ya, di dalam berbicara tak sengaja kita ceritakan juga orang, atau sengaja betul, itu munafik kita. Kenapa? Kita kan tahu bahwasanya itu terlarang, tapi kita lakukan juga. Kita tahu bahwasanya kita diharuskan sholat pada tepat waktu, kita akhir-akhirkan gitu. Itu kita ada munafik amali. Ya, nah ini munafik amali ini bertingkat-tingkat lah ya. Nah, tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, dia tetap di dalam Islam. Cuma apa kata Ibnu Abbas, siapa yang tidak khawatir dirinya punya munafik, itulah dia munafik sebenarnya. Maka kita harus mengkhawatirkan ada unsur-unsur kemunafikan pada diri kita. Kenapa tidak? Kadang-kadang kita enak saja berbohong, enak saja untuk mengingkari janji, dan enak saja mengingkari amanah. Diamanahkan ini tidak dijalankan, padahal dia minta. Jadikanlah saya Pak RT, nah, kan? Jadikan saya Pak Lurah, kemudian pakai sobok segala macam pula uangnya ini. Yang menurut ceritanya ada satu daerah yang dia untuk jadi kepala desa saja lebih mahal ongkosnya daripada jadi bupati gitu. Luar biasa. 9 tahun Ustaz. 9 tahun rencananya. 9. Kepala desa 9 tahun ya. Rencananya. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini munafik akidi dan munafik amali namanya. Jadi semua kita tak ada yang terbebas dari sifat munafik itu. Mereka di antara manusia, mereka mengaku-ngaku kami beriman dengan Allah dan hari akhir, padahal mereka tidaklah orang yang beriman, belum menjadi orang beriman.
Wa ma hum bimu'minin. Bahkan di sini mereka takkan mau beriman tuh. Bahkan lebih parah orang munafik itu daripada orang kafir sendiri. Kenapa? Karena kan orang kafir dia itu tak tahu masuk Islam. Kenapa? Belum jelas betul bagi dia ajaran Islam itu. Tapi ketika sudah jelas, oh luar biasa dia. Seperti Umar bin Khattab. Di awalnya mengajak dia sangatlah susah, tetapi ketika sudah dapat, dia jadi pembela nomor 1 pula. Nah. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Menurut mereka menipu Allah. Nah, kita mengatakan seperti ini nih, ya, kan ada tujuannya supaya kita dapat bagian lah dari mereka. Ya, kita bisa mempergunakan mereka orang-orang beriman. Ya, kalau seperti ini yukhadi'una Allah walladzina amanu, dan yang ditipu adalah orang-orang yang beriman. Padahal sebenarnya wa ma yakhda'una illa anfusihim. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tiadalah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri sebenarnya yang mereka tipu. Kan dia ketika mereka menipu Allah, menurut dia akan merugikan Allah. Mana mungkin merugikan orang muslim? Enggak. Tapi merugikan diri mereka sendiri, di mana mereka akan diazab oleh Allah dengan azaban yang tak ada bandingannya, bahkan daripada orang kafir sendiri. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu posisinya di kerak-kerak api neraka. Dijelaskan oleh Imam At-Tahawi, kerak-kerak neraka itu apa maksudnya? Yang paling dalam itu adalah orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Di atasnya itu adalah Fir'aun, Namrud dan sekelasnya. Coba ya, lebih rendah pula lagi daripada orang kafir, daripada orang yang mengaku Tuhan. Kenapa? Karena dia bahayanya orang kafir itu jelas. Ya, orang kafir jelas dia ini bahaya. Kita bisa mengukur kekuatannya. Bisa juga kita mengukur sejauh mana perlawanannya terhadap kita. Tapi orang munafik berada di tengah-tengah kita. Dia sholat bersama kita, pakai pula baju-baju muslim, dan dia mengupayakan bagaimana umat Islam ini selalu dalam kondisi keterbelakangan atau mundur atau hancur bahkan. Yasudduna an sabilillah, ya. Oh ya, tarabbasuna bikum. Mereka menunggu-nunggu kapan bisa menghancurkan kalian. Ngeri kan orang munafik ini. Ya, makanya dia sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tak sadar. Begini ibu bapak, Allah mengatakan di sini la yash'ur wa ma yash'urun, mereka tak sadar. Kadang-kadang saya berpikir begitu. Ada orang dia bersifat munafik. Di depan orang non muslim, dia jelek-jelekkan saudaranya sesama muslim. Di depan saudaranya sesama muslim, dia puji-puji orang kafir. Ya kan? Sebenarnya kalau kita mempunyai fitrah yang sehat, walaupun benci kita kepada sesama muslim, tidak akan mungkin kita melakukan ini. Kenapa? Karena kita menjelekkan kepada musuh kita. Ibaratnya begini, sejelek-jeleknya hubungan kita sesama keluarga di rumah dengan sanak saudara, kita tidak akan menjelek-jelekkan saudara kita kepada orang lain. Ini kan aib kita juga begitu. Tapi banyak orang-orang muslim begitu, di depan orang kafir dia jelek-jelekkan umat Islam. Banyak di YouTube, silakan lihat saja. Banyak seperti itu. Ini mereka menurut kita tidak bertentangan di batinnya ya. Tidak bertentangan di batinnya itu. Ya, sekarang dia berteman dengan orang yang bukan seagama dengan dia, berbeda dengan apa yang prinsip yang dia miliki sebenarnya, begitu seharusnya. Ya, seharusnya dia membela agama Allah, justru menjelek-jelekkan di depan musuh lagi begitu. Ini apakah tidak ada rasa ini, tidak ada rasa perasaan ini tidak tenang atau gelisah begitu. Awalnya gitu. Coba lah kalau kita pokoknya
salah saja kita ngomong begitu, yang akibat omongan kita itu saudara kita sesama muslim atau agama kita tercela, itu kita mati ketakutan, nggak enak lagi ketemu dengan orang. Ini santai saja. Sudah dia jadikan Islam di sini, dia tampil lagi, kemudian bergaul dengan orang muslim. Untung Allah katakan wa ma yash'urun. Mereka memang tak merasa. Merasa itu kan seperti orang mati, rasa begitu. Karena terlalu dingin, pokoknya tak terasa ada tangan kita ini. Mati rasa. Betul-betul mereka seperti itu. Wa ma yash'urun, tak terasa lagi. Mereka tak merasa bahwa perbuatannya itu adalah menjedekkan atau menghinakan agama Islam. Kenapa? Karena sudah tercerabutnya iman dari hatinya. Sudah kotornya iman dengan kedengkian atau kezoliman kepada sesama muslim. Dan hati-hati, orang kadang-kadang munafik ini penyebabnya adalah karena kebencian sesama kaum muslimin. Itulah yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW, bahkan sampai hari ini. Motivasinya itu karena kebencian sesama muslim. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tak sadar. Betul-betul tak sadar. Bahkan menurut mereka melakukan perbuatan baik pula. Di antara ada kenalan saya, bahkan teman saya dulu, ketika ditanya, kamu tak merasa risih begitu agamamu sendiri diapakan, dijelekan? Ada saja jawabannya kalau dia. Ada saja cara menulis. Dan sekalipun kadang-kadang dia muncul juga perasaan atau kesadaran begitu tentang agamanya. Saya mendapat cerita dari mertua saya gitu, ketika beliau masih ngajar di UIN Ciputat Syarif Hidayatullah. Ada koleganya sesama orang dosen di situ, orang terkenal, tapi tidak salah saya sebutkan. Terkenal, dia sudah almarhum sekarang. Dengan entengnya kalau dalam diskusi itu meremehkan agama Islam, bahkan memojokkan agama Islam, kemudian Allah itu dibikinnya seperti temannya saja dalam pembahasan. Ini tidak beradab sekali. Kemudian setelah selesai diskusi panas-panasan begitu, ini orang-orang, kalau orang dewasa kayak gitu, diantarkan pulang, saya pulang, kata mertua saya, diantar pulang ke rumah. Kemudian di balik pagar begitu, ketika dia mau pergi, di pagar dia bilang, keterlaluan saya tadi itu Pak Amir, katanya. Kenapa? Muncul juga di dalam hatinya kadang-kadang hal seperti itu. Nah, ini orang masih ada sedikit bisikan-bisikan itu. Kenapa? Karena mereka sendiri memang menderita. Sampai mereka akhirnya betul-betul mati rasa. Dialah berlawanan antara batin yang terdalamnya itu dengan apa yang disebabkan oleh kedengkian, kebencian gitu. Jadi mereka berubah menjadi munafik. Na'udzubillah. Dan ibu, bapak, dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dalam hadis yang kita semuanya sering mendengarnya, tanda-tanda orang munafik itu 3 kan? Ayatul munafik salat. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkari. Jam 10 ya. Sudah jam 12 tak juga bertemu. Enggak ada juga apa. Nanti ditanya sama dia, kenapa begitu? Ada sih ngeles nih. Makanya ibu bapak kita usahakan sekali jangan ada kemunafikan itu. Dan juga karena kata Rasulullah, kalau ada 3 hal itu atau 3 hal itu, maka orang itu betul-betul munafik sebenarnya. Yang ketiga adalah apabila diberi amanah dia khianati. Ini yang paling berbahaya, ini mengkhianati amanah. Ini sebentar lagi orang banyak minta amanah nih. Sudah mulai dari sekarang. Setahun lagi. Udah mulai. Kita nggak mau buruk sangka kepada orang-orang seperti itu. Ya ada mungkin di antara mereka betul-betul ikhlas niatnya. Tetapi yang nanti kalau sudah duduk, hati-hati. Itu, ibu. 2 miliar habis mah. Ya, tentu dapatnya harus lebih lagi daripada itu. Nah, ini yang amat mengerikan. Ya. Ini ketika dia sudah jadi, janjinya dulu begini. Nggak usahlah dia janji-janji.
di dalam aturannya secara tanpa ditulis pun diapakan tugasnya seorang pemimpin ini. Dan dia harus lakukan itu. Dan ibu bapak bisa bayangkan bagaimana beratnya sebenarnya jadi pemimpin itu. Makanya sebenarnya Rasulullah melarang kita untuk meminta-mintanya. Apa kata Umar bin Khattab? Andaikan seekor keledai tergelincir di Kufah sana, pasti Umar bin Khattab akan ditanyai nanti di akhirat. Terbayang tuh, kenapa engkau tak daftarkan jalan? Umar bin Khattab itu di Madinah. Madinah itu ke Kufah itu mungkin ada 3.000 kilo lurus. Kalau diluruskan kayaknya tak belok-belok 3.000 kilo kan. Dia di Madinah, dia katakan begitu. Andaikan seekor keledai tergelincir di Kufah, maka pasti Umar dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kenapa engkau tak ratakan jalan? Sekarang tak usahlah pergi ke kampung-kampung, di dalam kota ini saja berapa jalan yang berlubang. Saya dengan mata kepala saya sendiri lihat ibu bapak jungkir orang dengan lubang yang besar sebesar kubangan kerbau di tengah kota, nggak di kampung. Gimana kira-kira nanti pertanggungjawaban seorang pemimpin? Ya, lahul ketika bila itu baru satu masalah, belum lagi masalah yang lain. Ya, pahalanya tak tanggung-tanggung pula. Orang yang pertama sekali nanti akan diberi naungan khusus di akhirat adalah pemimpin yang adil. Tapi syaratnya adil. Silakan jadi pemimpin, tapi tunaikanlah amanah itu dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai menzalimi atau apalagi memperkaya diri sendiri. Ya. Dulu orang kalau jadi pemimpin itu memang niatnya adalah untuk beribadah. Bahkan harta yang sudah dikumpulkan sebelumnya itu habis, musnah semuanya. Kenapa? Karena jadi pemimpin. Bukan setelah dia menjadi pemimpin kaya raya begitu. Entah dari mana-mana dapatnya itu. Makanya ketika seorang diutus oleh Zaid bin Arqam, namanya, diutus oleh Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi gubernur di Hims, di daerah yang kemarin bagian Suriah yang terkena gempa, ya, itu perbatasan antara Suriah dengan Turki. Di sana itu diutus untuk jadi gubernur, Zaid bin Arqam namanya. Kemudian apa kata dia sampai dia di sana? Dia lihatkan kepada seluruh rakyatnya di sana. Ini pakaianku, ini keledaiku, ini ontaku, ini barang-barang yang aku bawa. Andaikan masa tugasku selesai nanti dan barang ini lebih banyak daripada sekarang, berarti aku sudah menjadi seorang koruptor. Padahal yang dibawanya ibu bapak pakaian sepataka, kemudian keledainya, dan sederhana sekali gitu. Dan nantinya ketika dia jadi jadi gubernur di sana, sekali seminggu dia tidak keluar dari rumahnya. Dilaporkan orang kepada Umar bin Khattab, di mana pula ini. Jadi tidak ada cerita libur dulu jadi pemimpin. Siang malam siap untuk dipanggil, siap untuk diberi laporan, kemudian tidak ada cerita hari Minggu, hari Jumat segala macam, kerja terus. Jadi sekali seminggu dia tidak mau bekerja, tidak mau keluar bahkan rumah. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, kenapa kamu begitu? Laporan dari rakyat. Sebenarnya saya tak mau mengatakan hal sebenarnya, tapi karena terpaksa demi menjaga nama baik, biarlah saya sampaikan. Pakaian yang saya punya cuma yang dipakai ini saja. Jadi sekali seminggu saya cuci pakaian. Terbayang? Gubernur. Sekarang ada. Gubernur seperti itu. Sekarang ada juga di periksa KPK berapa sebelum jadi gubernur atau menjadi bupati, jadi menteri, 800 juta kekayaannya. 9 bulan dia jadi menteri, jadi 13 miliar kekayaannya. Oh, Masya Allah. 9 bulan 13 miliar jadinya, berkembang. Kan mantap kan? Itu yang terdata. Yang tak terdata nggak tahu lagi kita. Allah akan bisa. Tapi ketawa saja.
nyaman-nyaman Maksudnya berkembang usaha. Berkembang usaha. Ya, berhasil kan. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau ingin jadi orang kaya, jadi pengusaha lah, jangan jadi pemimpin. Nah, kita juga lucu sekali orang sudah jadi orang kaya raya atau ingin jadi pemimpin. Kalau dia niatnya itu memang untuk mengayomi masyarakat, silakan. Tapi jangan sampai lebih kaya daripada itu nanti selesai urusan. Betul-betul lihatlah kita baca sejarahnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Apalagi nanti siapa Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dia jadi khalifah banyak hartanya. Tapi setelah dia jadi khalifah cuma cukup untuk membeli tempat kuburannya saja. Diwariskan kepada anaknya 12 orang harta 9 dinar. Anak 13, warisan 9. Kalau orang sekarang anak 2 warisan tak berantah. Cukup untuk 7 keturunan. Dia gitu. Padahal dia khalifah, Bu. Penguasa timur dan barat pada waktu itu. Begini orang dulu menjadi pemimpin. Jadi berat ya. Sekedar untuk hidup di dunia ini sekedar untuk cukup makan saja dan pahalanya nanti saja di akhirat. Itu jadi fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, penyakitnya bukan penyakit penyakit lever atau penyakit kanker, bukan kayak itu, tetapi penyakit berbentuk batin. Lalu ditambahkan oleh Allah penyakitnya itu, dan itu di dunia. Bagi mereka azab yang pedih. Untuk orang munafik ini ada azab pedih di dunia, ada azab pedih di akhirat. Nanti di dalam surat Taubah kita tahu bagaimana azab pedihnya di dunia. Macam-macam. Apa kata Allah? Jangan la tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian merasa tercengang pula, heran pula, atau merasa luar biasa pula dengan harta mereka yang banyak dan atau anak keturunan mereka yang gagah-gagah, berani, kemudian banyak pula begitu. Allah menginginkan mengazab mereka dengan itu. Allah ingin mengazab mereka dengan hartanya dan dengan dengan anak-anaknya itu. Apa maksudnya? Kita saja nggak tahu mungkin. Dia umpamanya dia kerahkan harta bendanya mereka itu untuk menghalangi agama Allah. Ternyata nanti tidak berhasil. Tidak berhasil. Harta sudah habis, tujuan tidak berhasil. Atau berhasil. Atau berhasil sekalipun, dia itu akan menjadi siksaan bagi mereka. Menjadi siksaan. Seperti yang terjadi di zamannya Rasulullah, orang-orang munafik itu disiksa oleh Allah dengan anaknya sendiri, 2 macam bentuknya. Ada anaknya mendukung kemunafikan ayahnya, sehingga ayahnya ini dikompori terus. Amosnya begitu tuh. Coba bayangkan, siang malam begitu kan, meledak terus rasa jantung itu, hatinya. Atau sebaliknya, anaknya menentang dia. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul ditentang oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama anaknya Abdullah pula. Jadi dia kasih nama anaknya sama dengan nama dia. Di mana anaknya ini soleh sekali. Bapaknya munafik, pembesar munafik, sehingga dia sendiri yang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah betul engkau akan membunuh ayahku atau menyuruh orang bunuh ayahku?" Enggak, kata Rasulullah. Selagi dia masih hidup, kita pergauli dengan baik, supaya orang tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Ya, kalau engkau andaikan engkau menginginkan membunuh dia, jangan suruh orang lain, saya suruh. Kenapa? Karena dia berbakti kepada ayahnya walaupun munafik. Kalau engkau suruh orang membunuh ayahku, nanti aku benci kepada orang itu, sehingga aku membenci orang muslim. Salah-salah nanti aku membunuh pula dia. Jadi suruh aku sendiri yang membunuhnya. Tidak, kata Rasulullah. Kita pergauli dia selagi dia hidup dengan baik. Kita hati-hati saja dengan kejahatannya. Kemudian juga ada namanya anaknya Hanzalah, Abu Amir al-Munafiq, al-Fasik, digelari oleh Rasulullah sebagai orang fasik gitu. Kenapa? Karena dia di zaman jahiliyahnya pendeta. Dia membaca kitab Taurat, dia menyembah Allah, tak persekutukan dengan yang lain. Tapi dengkinya kepada Rasulullah menyebabkan dia menjadi jahat begitu. Anaknya soleh sekali. Ketika perang Uhud, anaknya mati syahid, dimandikan oleh malaikat. Anaknya.
Kenapa disebut dengan ghasilul malaika? Karena dia dalam keadaan junub dalam itu. Karena malam pertama datang habis malam pengantin, datang perintah untuk berjihad. Dia maju ke medan perang, mati dia di sana. Dilihat oleh para sahabat Rasulullah, badannya basah, sementara orang mati syahid tak boleh dimandikan. Tanya kepada Rasulullah, tadi saya melihat dia dimandikan oleh malaikat di antara langit dan bumi. Ini anaknya seperti itu, bapaknya orang munafik yang mengusahakan untuk memerangi Rasulullah dengan segala cara. Bisa terbayang tuh, di dalam rumah terjadi pertentangan luar biasa antara munafik yang betul-betul munafik dengan muslim betul-betul muslim. Atau yang berbentuk tadi digembosi terus ayahnya, dia mau ditutup, serbu gitu terus, rasa terbakar terus di rumahnya. Begitu juga dengan harta, ya. Harta yang membuat dia siang malam berusaha untuk menghancurkan agama Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, barangkali sampai di situ dulu ya ayat ini. Nanti kita sambung bagaimana tipe-tipenya orang munafik berikutnya, ya. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada hal yang perlu kita diskusikan. Kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah ini berarti kan ada yang beriman, ada yang kafir, dan terakhir munafik gitu ya. Kalau kita lihat munafik ini ratanya di bawah kali kan, di bawah orang kafir kayaknya. Jadi untuk hal kayak itu kita sebagai orang beriman, bagaimana kita menyikapinya Pak? Atau maksudnya kalau kita nggak bisa juga mencap dia munafik langsung gitu kan. Bisa jadi suatu waktu dia berubah atau apa. Itu gimana tuh? Itulah makanya Bapak, perkara orang munafik ini rumit. Maka dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran dengan ayat yang juga istilahnya itu itma, berpanjang lebar. Sementara ayat Al-Quran itu sifatnya ringkas-ringkas. Untuk orang munafik panjang lebar. Tujuannya apa? Sampai ini contohnya dulu. Di dalam Al-Quran ada 2 kali, di dalam surat At-Taubah dan di dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ayatnya persis sama. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan orang munafik. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Disuruh oleh Allah jihad. Jihad itu angkat senjata, berperang. Tapi yang dilakukan Rasulullah hanya satu, yaitu berjihad memerangi orang kafir, memerangi orang munafik. Ini salah satu ayat perintah ayat Al-Quran yang tidak dijalankan oleh Rasulullah sampai mati. Itu diantaranya ada nanti pelajaran tersendiri di dalam dalam fikih atau dalam pemahaman ayat Al-Quran. Ada hal yang jelas-jelas wajib tak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau dilakukan oleh Rasulullah, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dia berada di tengah-tengah kita, ya. Kalau kita perangi, artinya kita memerangi diri kita sendiri. Oleh karena itulah dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya, tugas kalian adalah berhati-hati saja. Dan ini adalah ujian tambahan bagi kalian, dan puncak bahkan ujian paling berat bagi kaum muslimin. Ini itu Pak, yang bisa kita lakukan terhadap orang munafik itu, ya cuma sekedar berhati-hati, bukan untuk menyerang, bukan untuk menyebutkan namanya atau menunjuk hidungnya. Kalau sudah jelas ciri-cirinya seperti ini, hindari saja lah gitu. Kalau kita menyampaikan ke teman boleh? Enggak juga. Enggak, berarti kita menunjuk hidung kan? Nanti terserah kepada orang. Tapi sudah TST saja kita sama kita sudah TST saja orang seperti ini munafik. Dan terbayang siapa orang yang dimaksudkan. Jadi pergaulan kita marah munafik agak kurang sih. Agak kurang pergaulan. Iyalah Bu. Masa kita sama? Kan kata Allah waghluz 'alaihim, berlaku kasarlah kepada dia. Kemudian di dalam Al-Quran, coba bayangkan Pak. Kepada Fir'aun apa kata Allah kepada Nabi Musa? Faqula qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun,
Sampaikan kepada Fir'aun itu dengan kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan datang juga rasa takut dan kesadaran di dalam hatinya. Tapi kalau untuk orang munafik, apa kata Allah? Faqul lahu qaulan baligha. Sampaikan kepada dia itu qaulan baligha, itu tegas atau kasar gitu. Qaulan syadida, perkataan yang keras begitu untuk menghadapi orang munafik. Terbayang? Padahal untuk Fir'aun lainan, untuk orang munafik. Jadi berarti tinggi munafik daripada Fir'aun. Iya Pak, iya Bu. Lebih rendah derajatnya di dalam neraka orang munafik daripada Fir'aun. Di atas orang munafik Fir'aun gitu. Yang munafik ini di kerak-keraknya. Kenapa? Karena dia jelas permusuhannya. Kalau ini permusuhannya luar biasa keras, tetapi dia nggak bisa diapakan, nggak bisa diraba, nggak bisa dilawan gitu. Akhirnya kita justru seperti melawan setan itu. Dia melihat kita nggak melihat dia, tapi dia terasa gitu. Kalau nggak ada pemimpin dari kita, malah jadi bahaya juga kita. Jadi gimana deh, Ustaz? Tindakan kita tuh gimana deh, Ustaz? Jadi maksudnya nanti akhirnya kita nggak akan muncul pemimpin yang berani untuk itu gitu. Sementara kan risikonya besar. Ya. Kalau dia mimpin. Betul Pak. Tapi gimana, Ustaz? Begini Pak, maksud saya itu kan kita menyebut yang sangat ideal sekali. Ya, itu hal mustahil untuk kita sekarang. Cuma kita sebut saja kalau seperti Erdogan, mana salahnya? Jadi maksudnya dia silakan ambil, tetapi ambillah dengan cara yang sah. Ya, dengan cara yang benar, tak masalah. Kita ingin pula pemimpin kita pada hari ini dia pakai gerobak, pakai sepeda gitu. Tapi kalau di barat ternyata biasa saja. Perdana Menteri naik kereta api berdesakan dengan orang. Kenapa? Bagi mereka itu adalah kerja. Sama. Bapak pergi ke kantor, dia pergi ke kantor, sama. Kenapa harus diapakan? Sama-sama pekerja semuanya. Kuli juga sama yang lain. Tapi kenapa bagi kita digitu-gitukan sekali, diagung-agungkan, diistimewakan, sehingga nanti dia justru melakukan perbuatan zalim kepada rakyat. Silakan kalau dia mengambil haknya. Memang seperti ini diatur, ya. Tapi kan ada diatur-atur gitu. Nah, ini diatur-aturnya ada yang seharusnya begini, bisa dibikin atur-atur baru, dapatnya banyak sekali gitu. Dan selagi wajar silakan. Dan dia lebih baik daripada rakyat, itu pantas. Kenapa? Dia tugasnya juga berat ya. Tapi jangan sampai mau menzalimi pula hak rakyat. Nah ini tidak benar. Kita lihatlah dulu kan seperti khalifah-khalifah kaum muslimin. Tidak pula mereka hidupnya seperti Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz itu orang termewah di hidupnya. Kekayaannya luar biasa banyaknya, tetapi rakyatnya dibikinnya makmur. Contohnya sekarang ini Pak Kak. Sezalim-zalimnya atau sekorup-korupnya siapa nih Hasan al-Bolkiah dan Raja Qatar itu, Amir Qatar umpamanya, kira-kiranya tidak akan ada rakyatnya cemburu atau marah. Kenapa? Semua rakyat merasakan pula hal yang sama. Terserah kamu lah mau mengambil sebanyak apapun, tidak ada rakyatnya mengutuk. Kamu raja punya pesawat pribadi emas pula ada lapisan di dalamnya. Kemudian mobil 6.000 untuk apa? 6.000 Qatar sekecil ini cuma nggak kemana-mana perginya untuk koleksi saja kayak anak-anak main-main gitu kan. Nggak ada rakyatnya apa? Kenapa? Semiskin-miskinnya rakyatnya mobilnya per orang, bukan per rumah, per orang Lamborghini. Per orang Lamborghini gitu. Kamu menikmati, kami juga terserah, nggak masalah bagi rakyat. Kalau kita pun rasanya nggak. Kalau begitu nggak terserah dia pula lah Pak. Kalau kita semuanya merasakan pula nikmat gitu, enggak. Mau dia sekaya apapun terserah kamu lah, mau bikin rumah sepakai emas pun, tapi orang juga normal hidupnya. Ini kan enggak jomplang luar biasa gitu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Seperti rakyat Brunei itu kan orang paling miskin tuh enggak ada jadi masalahnya. Kita dapat santunan dari raja. Ya. Dan santunannya itu santunan mulia, bukan santunan lape makan. Kalau berhubungan pemimpin dengan sikap zuhud ini dengan dunia itu Ustaz?
itu kan yang memang ceritanya yang ideal Pak. Kalau kita sekarang itu zuhudnya zuhud modern yang seperti dikatakan oleh Buya Hamka lah gitu. Itu dunia ada di tangan bukan di hati. Yang betulnya Pak, yang kalau yang zuhud sebetul-betul zuhud itu dia betul-betul tinggalkan dunia, bukan sekedar dia sekalipun kaya begitu harta kekayaan bukan di hati, dia di tangan. Mana tahu kita itu. Kalau orang yang betul-betul zuhud tuh Pak, betul-betul dia bisa kaya tapi dia pilih untuk miskin. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu apa yang tak kemungkinkan dia untuk kaya raya? Dia pemimpin dunia. Tapi dia sendiri yang menginginkan untuk seperti itu. Ya, saya pernah bertemu dengan orang kayak gitu tuh di Mesir Pak. Ya, betul-betul terharu kita lihatnya bukan dibikin-bikin, bukan cerita orang gitu. Di depan mata gitu. Jadi seorang guru di antara guru saya Pak, dia ini entah apalah ahlinya dia sebenarnya gitu ya. Oh, tafsir bisa, usul fikih bisa, ini bisa semua. Tapi ternyata dia profesinya itu dokter ahli anak, spesialis anak. Istrinya dokter kandungan. Coba ibu bapak kalau kita bayangkan dokter spesialis anak satu, dokter kandungan satu, kira-kira rumahnya gimana? Kalau di Padang ini saja gitu. MM-an kan? MM-an kan? MM-an kan? Sehari saja berapa? Dokter kandungan itu pernah saya waktu 1 jam dia operasi, selesai final selesai 4 orang gitu kan. Dia operasi. Ternyata pas dia itu 1 orang itu 5 juta dia dapat, 20 juta sejam. Atau berapa orang tiap hari dia operasi itu kan? Nah, menurut kita kaya raya. Ternyata guru saya ini waktu itu HP masih Nokia gitu, lebih mantap pun HP saya daripada dia gitu. Malu saya gitu. Maka kemudian pakaiannya biasa-biasa saja. Dia naik angkot dia terus, tak pakai mobil. Sekali-kali kita penasaran betul, gimana ini? Tidak mungkin orang seperti ini akan miskin. Terus saya bilang, tengah pengajian begitu kita tanya, Ustaz, kenapa antum ini? Tidak yakin kalau antum mau miskin? Apa dia bilang? Ini pilihan pribadi saya untuk saya. Ya, saya tahu tentang diri saya sendiri. Kalau saya sudah beli kemewahan, dia akan minta terus. Ya, minta terus. Sudah dapat ini lagi ini. Jadi untuk pribadi saya pilih untuk menjadi seperti ini. Dan saya tak celah teman-teman yang milih kaya, tak apa-apa. Padahal dia suami istri kayak itu. Dia tidak punya rumah Pak, nyewa-nyewanya terus. Jadi yang tanya kemana perginya? Sedekah aja. Orang yang dia kasih sedekah lebih mewah hidupnya dari dia. Nah, ini betul-betul zuhud kan? Ini yang zuhud yang sebenarnya. Dia zuhud itu dengan miskin bedanya seperti kulit bawang Pak. Bentuknya persis sama, hakikatnya langit dan bumi. Kenapa? Yang orang zuhud ini orang meninggalkan dunia. Dunianya banyak tapi dia lepaskan semuanya. Tidak mau dia terikat. Kalau orang miskin ini orang yang ditinggalkan dunia yang kabur dari dia, udah capek jadi nggak dapat gitu. Nah, bentuknya sama, hakikatnya seperti langit dan bumi, nah gitu. Masih ada orang kayak itu di dunia sekarang. Nah, cuma kan kita tidak tuntut pula kepada pemimpin seperti itu. Nanti nggak mau pula orang Islamnya jadi pemimpin, biar orang saja kalau begitu. Susah. Kacau pula balaunya Pak, lebih parah kan. Ya, tapi sekurang-kurangnya jangan ambillah yang seluruh yang jadi hakmu, ambillah. Tapi jangan ambil yang bukan hak, kan itu. Kita cukup dulu ya Pak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita, ya, bukan untuk nilai orang, untuk yang kita amalkan begitu. Dan ini bulan Ramadan sudah dekat, Bapak Ibu semuanya kita bermaaf-maafan, ya, semoga kita menghadapi Ramadan ini dengan hati bersih, tidak ada rasa-rasa yang gil dan segala macamnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah kita sebagai amal ibadah yang memberatkan kebaikan kita nanti di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.